Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekali lagi kesempatan untuk menerima tamu agung, menerima tamu suci, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, di mana di bulan tersebut dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan juga setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan pengorbanan beliau, yang dengan suri tauladan beliau, kita bisa menikmati indahnya Islam hingga saat ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, tidak henti-hentinya kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita, yang telah mengantarkan kita untuk bertemu kembali di bulan Ramadan, yang mana bulan ini pahala akan dilipat gandakan. Maka ini adalah momen dan kesempatan kita untuk memperbaiki amalan-amalan kita dan memperbanyak amal soleh kita. Berbicara tentang Ramadan dan bulan puasa, mari kita menilik awal perintah dari puasa itu sendiri, yang mana kita sudah sering mendengar setiap tahun pasti digaungkan, yaitu surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Wahai orang-orang beriman, orang-orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi perintahnya langsung turun dari Allah, kutiba. Kutiba itu dia perintah yang langsung, tidak ada perantara, tidak ada kata sambung, langsung diperintahkan, kutiba. Alaikumusiyam, berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diperintahkan kepada orang-orang sebelummu. Nah, jadi puasa itu juga selain umatnya Rasulullah SAW, juga diwajibkan kepada umat-umat Nabi sebelumnya. Bahkan sampai sekarang beberapa umat Nasrani, Kristen Ortodoks itu masih melakukan puasa. Dan juga orang-orang Yahudi juga sama, masih melakukan puasa seperti itu. Tapi mungkin bukan di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, mungkin inilah yang harus kita garis bawahi, Bapak Ibu sekalian. Tujuan dari berpuasa adalah la'allakum tattaqun, bertakwa. Kira-kira apa itu takwa, Bapak Ibu? Nah, salah satu definisi yang mudah adalah untuk mendefinisikan takwa, yaitu amalul awamirihi wa tarku nawahihi, lakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Tentu takwa ada tingkatan-tingkatan, ada definisi lain, tetapi para ulama mendefinisikan secara mudah, yaitu melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya.
Sesimpel itu sebetulnya. Nah, di bulan Ramadan ini kita diusahakan untuk meningkatkan takwa. Nah, takwa itu seperti yang tadi sudah disebutkan, melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Masya Allah, kita juga sudah dipersiapkan yang beberapa masalah dari kita yang sudah mempersiapkan bulan Ramadan dengan membaca Quran dan lain sebagainya. Nah, itu dari segi amalan, melakukan perintah-perintahnya dari yang wajib sampai yang sunnah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita berusaha untuk beramal soleh di bulan Ramadan, kita seringkali mendengar kisah-kisah para sahabat yang Masya Allah, mungkin beberapa ada yang sudah mendengar Imam Syafi'i itu ketika Ramadan menghatamkan Quran sampai 60 kali. Satu hari menghatamkan sampai 2 kali, Masya Allah. Itu para salaf menyebutkan beliau itu 24 jam itu tidur hanya sebentar saja, sisanya baca Quran semua. Ada juga yang para sahabat dulu sampai mengikatkan badannya dengan tali, dan talinya diikatkan ke atas langit-langit, biar ketika mereka sholat dan ngantuk, mereka nggak jatuh. Saking sebegitunya ketika Ramadan datang untuk berusaha melakukan amal-amal baik. Nah, apakah kita harus seperti itu juga? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita kuat beramal seperti para sahabat? Tentu tidak. Tentu tidak. Karena apa? Para sahabat, para salafus saleh bisa beramal seperti itu ketika bulan Ramadan karena mereka betul-betul mempersiapkan Ramadan itu. Bahkan seminimal mungkin, kata Rasulullah, itu 2 bulan sebelumnya, yaitu bulan Rajab dan Sya'ban. Ya. Para salaf menyebutkan Rajab itu bulan menyemai atau menanam. Nah, bulan Sya'ban itu bulan menyiram, ya, menyiram tanaman kita. Lalu bulan Ramadan adalah bulan ketika kita memetik hasilnya. Nah, semisal mungkin dari kita dari bulan Rajab belum mempersiapkan, belum menanam apapun, ya mungkin bulan Ramadan juga tidak ada buah yang bisa kita petik. Nah, maka ketika kita berusaha memaksakan diri untuk beramal seperti para sahabat seperti itu, berusaha tarawih, tarawih malamnya, salat tahajud lagi, terus dari awal membaca Al-Quran berjuz-juz, nanti itu akan gampang futur. Nanti di pertengahan, awal-awal mungkin semangat, pertengahan mulai luntur, 10 hari terakhir mulai tarawih cuman sok-sok aja. Nah, bagaimana seharusnya kita beramal ketika bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian? Kata Rasulullah, ahabbul a'mal ilallah adwamuhu walau aqal. Amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling istiqomah, yang paling konsisten, yang paling didawamkan, walaupun sedikit. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan dipaksakan, wah karena ini Ramadan, tarawih malamnya, tahajud lagi, terus semalaman suntuk, belajar, baca Quran. Nah, itu jangan dipaksakan. Santai-santai aja dari awal yang memang ditargetkan, ya sudah, itu yang dilaksanakan seperti itu. Dan kita harus memasang target, meskipun sedikit harus istiqomah seperti itu. Misal kita ingin sholat duha setiap hari saja, tidak putus selama Ramadan. Karena apa Bapak Ibu? Semisal kita menjalankan banyak-banyak, tapi ternyata tidak istiqomah, itu tidak akan kita bawa keluar Ramadan. Padahal Ramadan ini adalah momen untuk kita memperbaiki amal kita di luar Ramadan, seperti itu. Jadi semisal amalan yang banyak tapi tidak dipraktekkan di luar Ramadan, maka untuk apa seperti itu? Lebih baik amalan yang sedikit, istiqomah, sholat duha setiap hari, atau misal istighfar 1000 kali misal satu hari, itu insya Allah dengan
Istighfar itu selalu sekali, paling tidak ada 1 menit. Atau misal sholat sunnah setiap sebelum zuhur tidak putus, atau sholat wajib di masjid 5 waktu, tepat waktu. Nah, itu hal-hal yang kecil tapi bisa diistiqomahkan seperti itu. Itu yang pertama ya, melakukan perintahnya. Itu dari definisi takwa yang pertama. Dan yang kedua, yang paling sering mungkin dari banyak dari kita terlupa adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, setiap dari kita itu diuji oleh dosa-dosa tertentu. Ada yang misal dia baik kepada orang lain, tapi dia menjaga hawa nafsunya tidak bisa. Ada yang bisa menjaga hawa nafsunya, tapi dia perkataannya kasar, suka menyakiti orang lain. Ada juga orang yang tidak berkata kasar, tidak menyakiti orang lain, tapi di hatinya ada iri dengki, hasad kepada saudaranya. Ya, hal-hal inilah Bapak Ibu sekalian yang harus tinggalkan ketika bulan Ramadan. Maka betullah sabda Nabi Muhammad SAW, "Rubba min shaimin wala yanalu min syai'in illa ju'i wal 'atash," atau kama qala. Betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apapun selain lapar dan dahaga. Nah, orang tersebut mendapatkan hanya lapar dan dahaga bukan karena dia tidak melakukan amal soleh, karena puasa itu sendiri adalah amal soleh. Tapi apa? Ketika dia melakukan puasa, dia tetap melanjutkan dosa-dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan sebelum Ramadan, sehingga amalan-amalnya ya habis karena dosa-dosa yang dia lakukan. Allah ketika menyuruh kita beramal itu tidak pernah harus ditekankan. Seperti firman Allah, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwa kepada Allah semampunya, beribadah semampunya, puasa semampunya, hanya Ramadan saja. Yang sunnah di luar Ramadan. Sholat semampunya, 11 rakaat saja, tarawih enggak usah. Atau yang mampu 21 rakaat, monggo. Tapi semampunya saja. Tetapi ketika Allah menyuruh untuk meninggalkan yang haram, meninggalkan ya dosa, itu total harus ditinggalkan. Wala taqrabuz zina, mendekati saja tidak boleh, apalagi langsung terjun ke dalamnya, seperti itu. Jadi silahkan Bapak Ibu diintrospeksi kembali, ditanya lagi diri masing-masing, apakah ada dalam hati kita ya, ataukah apakah dalam kebiasaan kita keseharian masih ada dosa yang sering kita lakukan. Maka alangkah baiknya kita meninggalkan hal-hal tersebut di bulan Ramadan ini, karena kapan lagi jika bukan bulan Ramadan, seperti itu. Mungkin sekian Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.